Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar ereking sobat ya. Semalam masih nangani king, ini hari ini masuk lagi pelanggan kita ereking. Ini masalahnya letaknya di sebelah kanan sobat ya, sebelah close. Biasanya ereking itu sangat banyak ya masalahnya di close ini ya, baik itu gigi engkolnya sering lengket, baik itu bearing ataupun lahar keranjangnya pecah dalamnya, baik itu rumah close nya karet close nya itu oblak, terus dengung dari gigi close. Itu yang paling banyak dikeluhkan oleh pelanggan ya sobat ya. Jadi kali ini keluhannya yaitu gigi engkol selalu berjumpa dengan gigi primer di as engkolnya ini ya. Makanya kadang-kadang bunyi dia macam suara gigi lengket ya, giginya ker gitu dia, kayak apa ya, kayak jangkrik ya. Jadi permasalahannya sobat ya, kita akan membahas ini satu persatu agar supaya jelas sobat ya. Jadi pertama, kebanyakan teknisi ya memasang ini sobat. Oke, kita balik dulu ya kameranya. Oke sobat, ini gigi engkol ini ereking sering para teknisi masangnya terbalik. Di gigi engkol ini ada sisi yang miring, ada sisi yang lurus ya sobat ya. Ini saya sudah balik. Kalau sisi yang miring dia sebelah dalam nih letaknya. Agar apa? Agar kalau seandainya gigi yang di as engkol ini longgar ataupun kurang padat, dia akan goyang, akhirnya bersentuhan dengan gigi ini, gigi perantara gigi engkol ini. Jadi masangnya jangan terbalik sobat ya. Saya perhatikan itu semua. Yang pertama, yang kedua, di bagian ring penahan pir engkol ini sering melengkung. Itu juga masalah juga, kurang padat ya. Begitu letak ini fiber ya, pipa fiber penahan pir engkol ini, dia harus padat ya, presisi letak celah pir engkolnya. Oke sobat ya. Lalu yang paling diperhatikan ini sobat, kita buka lagi ya, kita cek dulu satu-satu. Nah ini sobat, yang paling diperhatikan ini kawat stoppernya ini ya, kawat penahan gigi di as engkol ini nggak boleh ketat dan nggak boleh longgar. Dia kalau ketat dia itu susah bergesernya, dan kalau longgar dia akan lepas. Jadi dia harus sedang-sedang aja. Kalau sudah lemah ini mending ganti baru aja lah, timbang kita repot-repot ya ngatur kerenggangannya ya. Ini yang pertama. Udah gitu gigi engkolnya ini usahakan ya giginya ini masih bagus ya, agar supaya tidak los saat di engkol. Kadang-kadang dia gigi engkol ini mau juga dia ompong ya sebagian ya. Jadi ya untuk proses engkol dia kadang tidak mau menggigit ke gigi perantaranya. Oke sobat ya, ini yang saya sebut tadi celah ini ya, celah stopper pir engkol
Ini juga diperhatikan, kalau bisa dibuat padat ya. Ini saya buat baru, karena yang lama sudah hancur dia posisinya. Ya, kita buat baru nih ya, sobat ya. Ini dia. Jadi stoppernya bisa padat ya. Jadi usahakan proses pemasangan ini, sobat ya, celah antara stopper ini giginya dengan celah stopper gigi ini dengan gigi dengan as stopper as dan stopper gigi engkol ini, harus celahnya itu harus pas sesuai dengan lubang yang ada di dalam itu, sobat. Itu dia, ini dia. Ini stopper pirnya, ini stopper as engkolnya ya. Ada dua di stoppernya. Jadi letaknya itu harus pas dia masukannya. Kalau enggak dia bergoyang dia gigi engkolnya. Jadi itu, sobat ya, masalah yang sering terjadi di seputar gigi engkol berjumpa dengan gigi sekundernya ya, gigi primer jumpa dengan sekundernya ya, makanya dia bunyi lengket seperti apa. Oke, sobat ya, yang kedua ini gigi engkolnya ini sudah saya pasang ya. Kita buka lagi ya, sobat ya, biar supaya jelas. Oke, sobat ya, kita buka. Ini posisinya begini tadi, ini yang pas benar begini. Saya buka, dia sebelah luar ada ring tipisnya, sebelah dalam juga ada ring tipisnya. Ini ring tipisnya ini wajib ada, sobat ya. Kalau nggak ada nanti bisa terlepas kipnya, bisa lepas nanti giginya dari tempat dudukannya ya. Jadi begini, sobat, posisi yang pas tuh begini. Nah, ini kan ada dua sisi dia, yang sini miring, yang di sini datar. Yang sisi miring ini adalah untuk mengantisipasi pertemuan gigi engkol dengan gigi ini, gigi sekundernya, gigi primer dan sisi sekundernya, agar di saat mesin hidup berputar dia tidak mengenai ini. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kerja gigi engkol itu kan kalau diputar ke bawah as engkolnya tuh dia akan keluar. Jadi keluarnya gigi itu mengenai berjumpa dengan gigi ini, awal dari pertemuan itu diawali dari kemiringan ini, biar dia supaya masuknya dia lebih leluasa. Makanya dibuat miring oleh pabrik Yamaha atau sama penemunya. Jadi, sobat ya, inilah gunanya gigi itu dibuat miring. Jadi posisi yang betul itu begini, sobat. Nah, ini dia. Oke, sobat ya, jangan lupa ringnya dipasang, ring tipisnya nih. Kalau enggak nanti kipnya bisa terlepas, karena beberapa kasus pernah juga kejadian seperti ini. Dia ring tipisnya tidak dipasang, kipnya ini sering lepas dia. Oke, sobat ya. Oke, lanjut sobat ke masalah berikutnya, masalah yang sering muncul di bak close ini atau sebelah kanan ya, racking. Ini, sobat ya, penyebab dengung dari gigi close itu ada disebabkan oleh tiga masalah, tiga sumber ya, bukan tiga masalah. Yang pertama adalah ini, sobat ya. Yang pertama, ausnya gigi ini, sobat, gigi close yang sekunder, ini gigi close yang primer. Jadi pertemuan antara gigi primer dengan gigi sekunder itu mengalami keausan. Bisa jadi disebabkan karena usia, bisa jadi disebabkan oleh oli yang terlalu lama, yang jadinya dia tidak bisa melumasi perjumpaan gigi ini dengan apa ya, dengan presisi atau dengan baik. Akhirnya dia lama kelamaan aus jadi bunyi berdengung ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sobat, pertemuan gigi antar gigi ini mengalami kerenggangan disebabkan oleh as dari lahar dari kuras ini sudah oblak dia, dan juga as dari gigi close ini sudah oblak. Jadi waktu dia berlaga antara gigi primer dan sekunder, maka makin jauh jaraknya dia karena beban, akhirnya menimbulkan bunyi dengung ya. Udah gitu, sobat, satu lagi di bagian karet close sebelah dalam ini menyebabkan bunyi. Nah, ini dia,
bunyi tek 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 gitu. Jadi kalau mesin hidup di saat gigi netral kita lepaskan close-nya, dia akan bunyi dia tek 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 gitu. Sama seperti suara macam apa ya, besi laga besi gitu ya, koplak dia ya. Ini dia, ini tandanya karet close-nya itu udah minta ganti, udah keras dia. Ini dia di dalam ini pakunya dia ada 3 karet close-nya di dalam, kanan kiri dia ada 6 biji dia. Udah gitu sobat, yang sering buat bunyi itu ini sobat, bos dari rumah close ini, dia sudah longgar dia. Kadang dia longgar mengakibatkan pertemuan antara gigi primer dan sekunder dari gigi close ini menjadi renggang, makanya dia bunyi, dia berdengung. Itu yang berikutnya ya, satu lagi nih sobat ya, ini dia yang sering terjadi, yang sering saya alami ya sobat ya, gigi bearing ataupun nimis keranjang dari as rasio ini dia sering pecah di dalam sebelah kiri ya, kalau sebelah ujung ya dari as ini itu sering pecah dia sobat. Kadang dia sebelah sini pun mau juga pecah, gigi rasio yang sekundernya, gigi primer. Pokoknya dia di bagian bearingnya yang primer ataupun sekunder, dia ini sering mengalami pecah ataupun aus ataupun oblak ya. Jadi untuk menangani masalah ini ya wajib bongkar mesin ya, untuk mengganti bearing atau melarnya, karena dia letaknya di dalam mesin. Jadi cara untuk menanganinya harus dibongkar mesin. Jadi itu sobat ya, analisa dari masalah-masalah ataupun penyakit suara-suara yang muncul di bagian rumah close ini ya. Oke sobat ya, mudah-mudahan kalau ini sudah diatasi akan kembali normal lagi suaranya, tidak ada suara kasar ataupun suara yang muncul dari gigi ataupun dari lainnya. Oke sobat ya, mudah-mudahan tips ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kalau ada mau bertanya silakan isi di kolom komentar, akan saya beri jawabannya ya sobat ya. Oke, salam dari Teknisi Global. Oke, sip. Tuh